Kapan kiamat? Mereka menganggap kiamat itu mustahil terjadi. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka berkeluh kesah. Apakah orang kafir pengen masuk surga juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam acara Menyelami Rahasia Al-Quran. Dan tentunya sebagai umat muslim, kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran ya pemirsa ya, tetapi kita harus juga memahami apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan memang di dalam Al-Quran ini banyak makna-makna yang tersirat begitu ya pemirsa ya, yang mungkin kita sebagai orang awam kurang memahami. Untuk itu kita harus perlu belajar dengan orang-orang yang dapat memahami makna-makna tersirat yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Seperti yang hari ini kita laksanakan ya pemirsa, seperti biasa kita bersama dengan Ustadz Dr. Zamakhsyari Hasbalah LCMA yang akan memberikan pemahaman kepada kita tentang makna-makna tersirat yang ada di dalam kandungan Al-Quran, sehingga kita menjadi paham apa makna yang ada di dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Baik sahabat Al-Quran, kali ini kita akan membahas surah Al-Ma'arij ya, dan akan kita bahas dengan Ustadz yang sudah bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersedia ya memberikan pemahaman kepada kita semua yang agak sulit ini Ustadz memahami makna-makna yang tersirat di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kali ini kita sudah masuk di surah Al-Ma'arij. Luar biasa, kita sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Ma'arij. Sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Ma'arij, Korek ingin tahu dulu nih makna yang terkandung di dalam surah Al-Ma'arij. Ma'arijnya maknanya apa ini Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qori dan seluruh sahabat Al-Quran, kata Ma'arij ini diambil dari akar kata aroja. Aroja artinya naik. Naik ke tempat yang tinggi dan mulia. Berarti Ma'arij itu adalah tempat naik yang sifatnya tinggi dan mulia. Itu arti kata Ma'arij. Dan tentunya kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ma'arij? Karena di salah satu ayat, tepatnya di ayat ketiga, Allah mengatakan minallah zil ma'arij. Ya, dari Allah yang memiliki tempat yang tinggi dan mulia. Jadi Ma'arij ini termasuk salah satu sifat yang melekat. Artinya kedudukan Allah berada pada tempat yang tinggi dan mulia, di mana para malaikat kalau ingin naik ke sana, mereka sedang menuju tempat yang tinggi dan mulia. Insya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini kan makna yang tersirat begitu ya Ustadz ya. Kemudian apa keutamaan dari surah Al-Ma'arij ini sendiri Ustadz? Iya, sama seperti beberapa surah sebelumnya, surah Al-Ma'arij ini memang secara khusus tidak memiliki dalil yang kuat menunjukkan keutamaannya. Tapi surah ini termasuk dalam kelompok juz mufassal. Artinya surah yang dikhususkan Allah turun untuk Nabi Muhammad dan tidak ada semisal dengannya di Taurat ataupun Injil yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Begitu. Ya. Baik, jadi ini memang salah satu keistimewaan dari surah Al-Ma'arij ini ya. Baik. Nah, untuk surah Al-Ma'arij ini sendiri Ustadz, tema utama yang dibahas di dalam surah ini apa ya Ustadz ya? Tentunya surah Al-Ma'arij sesuai dengan namanya itu kan tempat yang tinggi dan mulia. Allah ingin gambarkan kepada kita pada diri manusia sebenarnya ada beberapa sifat-sifat bawaan lahir yang buruk. Yang ini membuat kita susah untuk sampai kepada Allah. Tetapi ada amalan-amalan yang diajarkan dalam agama yang nanti akan kita bahas lebih terperinci. Ketika kita amalkan amalan-amalan ini, kita mampu untuk menekan tabiat dan sifat buruk yang ada pada kita, sehingga kita bisa menapaki jalan yang tinggi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap saja kuncinya itu adalah dengan melandaskan keyakinan adanya hari kiamat.
Kenapa? Karena hari kiamat inilah yang membuat kita termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kalau kita merasa meninggal dunia berakhir semuanya, maka orang akan bertanya, untuk apa kalau begitu berbuat baik? Iya, benar. Nah, jadi keyakinan akan kiamat itulah yang menjadi motor penggerak sehingga kita ini bisa menapaki jalan naik menuju tempat yang tinggi dan mulia. Oke, baik, Pak, luar biasa sekali, benar sekali ya Ustadz ya. Jadi memang kadang kita memang sudah menyadari ada sifat-sifat yang buruk yang kita miliki, betul. Atau bahkan ada sebagian orang yang malah tidak menyadari itu yang gawat ya Ustadz. Oke, luar biasa. Nah, kita akan bahas ini pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Ma'arij ini sendiri ya Ustadz ya. Untuk poin yang pertama di ayat pertama sampai dengan ayat 18 ya sahabat Al-Quran. Di sini adalah tentang dahsyatnya hari kiamat. Lagi-lagi membahas tentang hari kiamat seperti surah sebelumnya Al-Haqqah ya Ustadz ya. Memang kebanyakan surah-surah pendek di dalam Al-Quran fokus kepada tauhid dan kepada iman kepada hari kiamat. Termasuklah pada surah Al-Ma'arij ini. Kalau kita lihat di pembukaan surah, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bertanyalah seorang tentang kapan kiamat itu terjadi. Jadi mukmin kalau bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaan kita tentang kiamat itu pertanyaan yang dibangun di atas keyakinan kiamat itu memang ada. Cuma kita ingin lebih detail lagi tentang mungkin kapan waktunya, bagaimana turunnya kiamat. Nah, tetapi pertanyaan kapan kiamat juga diajukan oleh orang kafir. Tetapi motivasi mereka bertanya kapan kiamat itu adalah untuk memperolok dan mendustakan kiamat. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, Muhammad kau asik cerita kiamat aja. Betul nggak tuh? Gitu, betul nggak itu? Kok akan datang kiamat? Cepatlah turunkan kiamat tuh. Seperti mereka gitu ya, menantang kebenaran kiamat itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Setelah orang kafir bertanya dengan nada olok-olokan, menganggap kiamat itu sesuatu yang mustahil untuk terjadi, mereka tak sadar bahwasanya ketika kiamat datang tidak ada yang dapat menolaknya. Maka dari itu Allah katakan pada hari kiamat nanti apa yang terjadi? Ta'rujul malaikatu warruh ilaih fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Nanti malaikat dengan bergelombol dan dipimpin oleh malaikat Jibril naik ke langit, ya, mengambil masa 50.000 tahun. Ini menggambarkan bahwasanya apa? Ya, untuk sampai ke langit itu bukan masa yang sebentar. Ya, kita saja misalnya ketika belajar fisika, jarak antara misalnya bumi dengan bulan, jarak antara planet bumi dengan Pluto misalnya, sampai kita menyebutkan bahwasanya jarak itu nggak bisa lagi dengan ukuran biasa di dunia, kilometer atau mil, ya, tahun cahaya kita katakan lagi, ya, artinya memang jaraknya sangat jauh sekali. Nah, kemudian satu hal lagi, penghitungan waktu di dunia tentunya nggak sama dengan penghitungan waktu di luar dunia. Makanya ada ayat Quran yang lain, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hitungan hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun sebagaimana yang kau hitung. Nah, ini menunjukkan kepada kita angka-angka ini kalau di waktu di dunia ini kan dipengaruhi oleh perputaran matahari. Kita menghitung berdasarkan ya, gerak bumi mengelilingi matahari, ya, 24 jam sehari semalam. Itulah yang kita jadikan sebagai acuan, kan begitu. Nah, tapi dari sisi waktu nanti di akhirat ini kan berbeda dengan hitungannya di dunia. Kemudian maka dari itu Allah katakan kepada orang beriman, ketika kita dihadapkan dengan semacam olokan atau pelecehan dari orang-orang yang menganggap kiamat itu mustahil adanya,
atau tak mungkin terjadi, Allah katakan fasbir sabran jamila. Bersabarlah kau dengan kesabaran yang indah. Nah, jadi ini menarik. Kita tidak disuruh oleh Allah sekedar bersabar. Tapi kita diminta oleh Allah bersabarlah dengan sabar yang indah. Gimana itu? Iya, sabar yang indah. Di dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah sebutkan kata sabrun jamil. Pertama di surat Yusuf, yang kedua di surah Al-Ma'arij ini. Sabar yang indah, sebagaimana ditafsirkan para ulama, sabar yang tidak disertai oleh keluhan. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang sabar, tapi kalau udah jumpa orang lain, asik curhat aja dia. Ini namanya tidak sabar yang indah. Sabar yang indah, kita menggantungkan harapan kita hanya pada Allah. Sabarnya Yakub ketika kehilangan putranya Yusuf, korban konspirasi anak-anaknya yang lain, dia menangis sampai matanya memutih. Ya, tapi dia sabar, nggak mengeluh. Nah, jadi ada orang, aku sabar tapi marah-marah aja bawaan. Itu bukan sabar yang indah. Artinya dalam konteks kita kadang-kadang dilecehkan atau kadang-kadang keimanan kita ditentang oleh orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, maka sikapi itu dengan kesabaran. Karena sesungguhnya kita kan yakin akan apa yang kita imani. Kalaupun mereka tak yakin, itu nanti akan jadi tanggung jawab mereka. Ya, maka Allah katakan di sini, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap kiamat itu mustahil terjadi. Tapi kita menganggap kiamat itu dekat. Kita menganggap kiamat itu dekat. Maka dari itu apa? Gimana datang kiamat? Digambarkan di sini dahsyatnya kiamat. Ingatlah ketika langit seperti cairan tembaga yang dilelehkan. Langit yang begitu kokoh menjadi cairan tembaga yang dilelehkan. Gambaran bahwasanya langit itu runtuh. Ya, seperti cat yang mengalir, seperti tembaga yang dipanaskan sehingga mencair. Kemudian watakunul jibalu kal'ih. Hari itu gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Kalau kita lihat gunung itu kan kumpulan dari batu-batu besar. Benar, Ustaz. Siapa yang mampu mengangkat gunung? Untuk mengebor, buat terowongan saja perlu alat berat. Ya. Tapi di hari kiamat datang, batu-batu yang membentuk gunung itu laksana debu yang berterbangan. Allah. Bahkan seperti bulu yang diembus. Gimana terbang? Ringan sekali. Nah, disinilah Allah katakan, di momen itu yang paling bahaya apa? Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada satupun teman karib nanyakan kondisi teman karibnya yang lain. Kenapa? Masing-masing nafsi. Yang penting aku selamat. Nggak sempat dia berpikir, anakku gimana ya? Kawanku gimana ya? Ya, si Fulan itu di mana dia? Apa dia selamat? Tidak. Yang paling bahaya adalah gambaran di sini. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Di hari itu, di saat orang-orang yang sedang mengalami kiamat saling melihat satu dengan yang lain, semuanya berharap, kalau aku punya anak, aku siap korbankan anakku demi aku selamat. Kalau di dunia, seorang ayah rela menjual asetnya demi untuk operasi anak, demi untuk pendidikan anak. Kita korbankan semua untuk anak. Tapi di akhirat nanti, apa yang kita punya kita korbankan. Kalau bisalah aku korbankan anak supaya selamat, kita korbankan. Kalau bisalah kita korbankan mak, kita korbankan. Kalau bisalah kita korbankan pasangan hidup kita korbankan juga. Jadi ini gambaran. Semua yang ada di muka bumi, kita harapkan dapat kita korbankan demi keselamatan kita. Jadi nampak sifat egoisme sebenarnya manusia itu kapan? Di momen-momen genting. Di momen genting kita nggak mikir orang. Saat tsunami terjadi,
Yang dipikir gimana aku selamat, bukan menyelamatkan orang dulu. Iya, Ustaz. Kan begitu. Itu baru kiamat kecil ketika bencana datang. Gimana dengan kiamat besar? Nah, untuk itu Allah katakan, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah katakan, ingatlah, sungguh neraka itu apinya bergejolak. Kalau ditanya, api di dunia, api yang kita rasa paling panas, api warna apa? Mungkin api warna biru atau yang dianggap panas. Dalam beberapa riwayat disebutkan api di neraka itu berwarna hitam. Jadi nggak pernah kita tengok api warna hitam. Di bawah api berwarna hitam, api berwarna putih. Api warna putih pun tak pernah kita lihat. Ya. Makanya dikatakan, sedikit saja ujung kaki kita terkena api neraka, itu melepuh sampai ke ubun-ubun panasnya. Masya Allah. Makanya ini gambaran, Allah katakan, kalla innaha ladha. Neraka yang kalian dustakan dan nanti kalian akan memasukinya, nazza'atan lisyawa, bisa mengelupas kulit kepala kalian. Jadi ini ayat yang cukup menyesakkan dada ketika kita membacanya, merenungkannya. Gimana kalau kejadian pada kita? Tentunya ya semuanya orang mengumpulkan harta, menyimpannya, menduga uangnya itu bisa menyelamatkannya. Nanti di akhirat ternyata itu semua adalah keliru dan salah. Ini pembuka yang cukup keras saya kira. Ya, kalau kita bandingkan dengan surah sebelumnya, surah Al-Haqqah, deskripsi tentang detail kiamat juga lebih besar di sini. Bagaimana tentang jenis neraka jahanam, kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang-orang terdekat, tidak dijelaskan di surah sebelumnya, tapi dijelaskan dengan begitu detail di surah ini untuk gambarkan bahwasanya apa? Sahabat karib pun lupa dengan sahabat karib lainnya karena masing-masing memikirkan keselamatan masing-masing. Waduh, luar biasa sekali gambaran dahsyatnya hari kiamat itu tertuang di dalam surah Al-Ma'arij ini ya Ustaz ya. Waduh, untuk itu kita memang harus benar-benar merenungi dan mengimani kalau ini benar-benar ada ya Ustaz ya, dan akan terjadi. Oke, baik, kita masuk ke poin selanjutnya adalah tentang tabiat manusia ini ya Ustaz ya. Nah, tabiat manusia yang seperti apa yang dimaksudkan dalam surah ini Ustaz? Ya, kita tahu setiap manusia itu kan lahir membawa sifat bawaan lahir. Di surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tabiat dan sifat bawaan lahir yang ada pada setiap manusia. Apa itu sifat bawaan lahir manusia? Tanpa terkecuali ini. Innal insan khuliqa halu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka berkeluh kesah. Jadi Quran memang paling gamblang mendeskripsikan tabiat kita. Kadang-kadang Allah mengatakan manusia itu suka tergesa-gesa. Memang manusia ini mau cepat, mau sukses gimana cara kilat, mau cepat laku barang gimana dengan cara kilat, mau naik pangkat dan promosi bagaimana dengan cara yang kilat. Allah deskripsikan, innal insan khuliqa min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat mau cepat-cepat. Tergesa-gesa. Di ayat yang lain Allah katakan wa kanal insan aksaru syai'in jadala. Manusia ini makhluk yang suka berdebat. Sifat manusia itu. Ya, kadang-kadang udah betul pun dibilang orang tetap aja kita perdebatkan. Di sini Allah katakan manusia diciptakan dengan sifat suka berkeluh kesah. Apa pengertian berkeluh kesah di sini? Idza massahu syarru jazua. Kalau manusia tertimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Kenapalah rezeki yang Allah berikan padaku kok sedikit kali? Kenapalah kesehatanku terganggu? Kenapalah aku tak diberikan anak? Kenapalah pendapatanku kok segini-segini aja? Manusia ketika diuji, apapun ujiannya berkeluh kesah. Tapi wa idza massahul khairu manu'a. Ketika manusia diberikan Allah banyak kebaikan, justru di situ muncul sifat manusia yang tamak dan pelit. Ya. Waktu dia susah dulu,
ya Allah, kapanlah kau kayakan aku. Begitu kaya, ada orang susah minta, asik mukamu aja yang buat proposal katanya. Ini tentunya sifat manusia seperti ini, inilah yang tentunya sering sekali kalau tidak segera dicarikan solusi, sifat-sifat ini menghalangi manusia untuk menapaki jalan menuju Allah, ke derajat yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu, surah ini menggambarkan pada kita, betul semua manusia punya tabiat seperti ini, suka berkeluh kesah, tapi ada terapinya. Ada terapinya. Tapi ada solusinya. Ada solusinya. Supaya sifat-sifat bawaan lahir ini bisa kita kikis. Nah, seperti apa tuh caranya, Ustaz? Nah, inilah yang digambarkan. Sifat saya juga itu, Ustaz. Lebih kurangnya ya, Ustaz. Ya, inilah yang digambarkan dari ayat ke 23 sampai penutup tentang sifat-sifat orang-orang beriman yang dengan amal-amal ibadah yang dikerjakan bisa mengikis tabiat-tabiat buruk ini. Pertama apa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang tak suka berkeluh kesah hanyalah orang yang selalu sholat, yang senantiasa sholatnya itu dijaga dan berkesinambungan. Jadi sholat salah satu terapi mengikis tabiat buruk. Ya. Kenapa? Sholat ini kan untuk menata hati. Tempat pelit, tempat sombong, ini kan di hati semua. Benar, Ustaz. Nyantolnya. Kalau sholat kita baik, kita sadar di mana kedudukan kita, bagaimana kedudukan Allah, tentunya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita pernah susah, ketika kita diberikan kelapangan, tentunya kita tak ingin memperlakukan orang yang susah seperti kita diperlakukan waktu susah dulu, kan begitu. Jadi sholat ini penting sekali. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, merekalah orang-orang yang selalu membelanjakan hartanya dan yakin pada hartaku terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. Benar. Jadi zakat pun pembersihan. Zakat itu obat untuk penyakit pelit. Makanya arti zakat kan mensucikan. Zakat itu mensucikan apa? Mensucikan penyakit dengki dari hati orang miskin dan membersihkan penyakit pelit dari hati orang kaya. Jadi ini kita lihat bagaimana dampak dan pengaruh ibadah terhadap perubahan tabiat manusia. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, mereka yang yakin adanya hari kiamat. Jadi hari kiamat, ketika kita membenarkan hari kiamat, yakin hari kiamat ada, dan menyesuaikan sikap kita dengan keimanan kita, maka insya Allah ini yang tentunya mengikis sifat-sifat buruk tadi. Kemudian walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, merekalah orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Apa arti takwa? Takwa itu artinya kita takut melanggar aturan Allah. Kita takut kalau kita melakukan sesuatu yang membuat Allah murka sama kita. Jadi orang yang bertakwa selalu membentengi dirinya dari melakukan perbuatan yang membuat Allah marah kepadanya. Itulah arti takwa. Nah, kemudian inna adzab rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Termasuk yang bisa mengikis sifat-sifat yang buruk tadi adalah orang yang selalu menjaga kehormatannya. Dia senantiasa memuaskan kebutuhan seksualnya kepada yang dibenarkan oleh agama, pada pasangannya, dalam artinya suami istrinya, yang tentunya, dan tidak melakukan yang selain itu. Artinya apa? Memuaskan kebutuhan seksual dengan berzina atau dengan seks bebas dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Termasuk yang dapat menjadi terapi mengikis sifat-sifat buruk itu adalah ketika kita mampu untuk menjaga amanah dan memenuhi janji.
Ya, kadang-kadang memenuhi janji ini kan berat juga. Buat janji mudah, tapi memenuhi janji sulit. Janjinya sulit, benar. Ya, amanah juga mudah untuk menerima. Meminta amanah mudah, tapi memikul amanah sesuai dengan haknya, ini berat, susah. Ya, berat untuk kita lakukan. Nah, kemudian Allah katakan lagi, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, merekalah orang-orang yang menegakkan kesaksiannya. Kalau bersaksi di pengadilan, dia bersaksi dengan jujur, tidak memberikan saksian palsu. Kemudian walladzina hum ala salatihim yuhafizun, selalu menjaga solat tepat di awal waktunya. Solat di awal waktu ya. Kemudian mereka itulah orang-orang yang Allah muliakan nanti di surga. Masya Allah. Nah, jadi sifat-sifat ini tentunya perlu pelatihan dan pembiasaan. Ya, nggak mudah kita jadi orang jujur, perlu ada pelatihan. Tak mudah kita bersedekah, perlu ada pelatihan. Tak mudah kita bersaksi itu dengan penuh kebenaran dan kejujuran, perlu pelatihan. Maka dari itu, di sisi lain Allah deskripsikan bagaimana lawan dari orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang kafir yang membuat mereka itu penuh dengan sifat-sifat tabiat buruk. Jadi orang-orang kafir ketika tidak melakukan ibadah dalam Islam, kekufurannya itu buruk, ditambah lagi dengan tabiat buruk bawaan lahir. Sehingga itulah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Allah katakan, "Fama lil ladina kafaru qiblaka mukhtiin anil yamini wa anis shimali izin." Mengapa orang kafir datang bergegas kepadamu Muhammad? Mereka datang dari kiri dan kanan secara berkelompok. Apakah orang kafir pengen masuk surga juga? Allah katakan, gak mungkin mereka masuk surga kalau mereka tidak merubah sikap dan perilaku mereka. Jadi artinya di sini disuruhlah mereka beriman, disuruhlah mereka melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Penutup dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menggambarkan pada kita, kalau tadi di awal dimulai cerita tentang hari kiamat, di akhir juga ditutup dengan cerita gimana saat manusia bangkit dari kubur nanti untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Allah katakan, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Hari ketika orang-orang keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dari dunia, ya, untuk menghadap berhala-berhala mereka. Kalau kita lihat orang-orang kafir, bukan mereka nggak rajin ibadah. Untuk menghadap berhala mereka, Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah, mereka bersegera untuk menghadap ke sana. Tapi ketika yang mereka sembah itu salah, nanti di akhirat mereka bangun dari kebangkitannya, dari kuburnya, seperti semangatnya mereka mau jumpa Tuhan-Tuhan mereka selama di dunia. Tapi apa yang terjadi? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah. Tapi ketika mereka bangkit dan mereka tahu mereka berada pada posisi yang salah, semuanya menunduk dan diliputi kehinaan. Kenapa? Karena di momen itu yang dimuliakan hanyalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari kebangkitan yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Jadi ini kalau kita baca ya harus kita yakini. Kebangkitan itu pasti, dan tentunya kemuliaan hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Kalau di dunia kita bisa mulia ketika kita bisa mengikis sifat-sifat buruk kita dengan terapi dan amal ibadah yang tadi disebutkan, di akhirat pun amal-amal ibadah ini akan meninggikan posisi dan kedudukan kita, sehingga kita bisa mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ya. Jadi memang luar biasa sekali surah Al-Ma'arij ini, seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa memang tabiat-tabiat yang sudah kita
bahwa dari lahir ya Ustadz ya masih bisa kita perbaiki begitu ya Ustadz ya, untuk menjadi perilaku yang baik dan dapat dipertanggungkan di hari akhir kelak. Luar biasa, mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua ya sahabat Al-Quran, untuk tetap selalu mempedomani Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk dapat kita pertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Baik, terima kasih sahabat Al-Quran telah menyaksikan Menyelami Rahasia Al-Quran. Terus saksikan surah-surah selanjutnya yang akan kita bahas ya. Saya kembali mengundang Anda untuk terus komen, like, dan subscribe YouTube channel ini. Tentunya akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan melalui tontonan ini tentunya. Terima kasih Ustadz telah memberikan pemahaman kepada kita semua. Terima kasih pemirsa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.